Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi subuh-subuh saya terbangun dan mendengar suara hujan yang sangat lebat. Dan rasanya ingin sekali tertidur kembali. Karena pagi-pagi udara sejuk, hari hujan itu sangat nikmat untuk tidur. Namun kemudian saya mendengar selain bunyi hujan, saya juga mendengar burung-burung berkicau. Dan itu mengubah suasana hati saya. Saya kemudian mulai merenungkannya. Burung-burung itu tetap berkicau di pagi hari. Meskipun hujan, meskipun angin, dia tetap bernyanyi. Burung-burung berkicau bukan karena hari terang, sehingga kalau hujan tidak berkicau, tidak. Burung-burung berkicau karena dia suka berkicau. Burung-burung juga bernyanyi, berkicau, bukan karena orang-orang senang dia berkicau. Tidak. Dia berkicau bukan karena orang senang, tetapi dia berkicau karena dia senang. Apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang datang dari luar, tidak masalah. Tetap diproses dan kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Dan burung-burung itu tidak memberikan penilaian atau penghakiman. Kalau hujan itu tidak baik, kalau terang, itu bahagia, baik. Tidak. Burung-burung tidak menerima penghakiman, tidak memberi penghakiman. Burung-burung mensyukuri apa saja yang terjadi di dalam hidup ini. Dan ketika dia terbangun, yang pertama yang dia lakukan adalah bernyanyi, berkicau. Karena bahagia bahwa dia masih hidup dan masih bisa berkicau. Kita yang memberikan banyak penilaian terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Hujan itu tidak baik, terang cerah itu baik. Padahal hujan ya hujan. Dinilai baik atau tidak baik tetap hujan. Penilaian kita tidak mempengaruhi apapun yang terjadi atas hidup kita. Semesta tetap memberikan dirinya yang terbaik. Matahari terbenam, matahari terbit, saling mempersilahkan dengan ikhlas. Tidak ada penilaian, tidak ada penghakiman. Maka benar kalau Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Karena memang itu yang menjadi masalah. Hujan baik-baik bisa dinilai tidak baik. Padahal dinilai tidak baik atau tidak baik ya hujan tetap hujan. Lebih baik kita berusaha seperti burung-burung itu. Memproses semua yang terjadi dan tetap bernyanyi karena dia suka dan bisa bernyanyi. Seandainya kita melakukan seluruh kegiatan sepanjang hari karena kita bahagia melakukannya, hidup kita akan berubah. Karena biasanya orang yang berbahagia itu melakukan yang baik. Jarang orang yang berbahagia melakukan yang jahat. Dan ringan dan bahagia dan ikhlas mengerjakan sesuatu karena hati bahagia. Dan maka benar apa yang dikatakan firman Tuhan juga, hati yang gembira adalah obat. Itu benar. Karena memang menurut penelitian ketika kita bahagia, frekuensi kebahagiaan itu begitu tinggi sampai memberikan energi yang positif, yang bagus untuk kesehatan kita. Bagus juga untuk kesehatan orang lain karena kita memancarkan energi yang frekuensinya tinggi dan baik. Maka kalau kita bisa melakukan semua pekerjaan kita bukan karena dilihat orang, bukan karena apa kata orang,
tetapi karena kita memang bahagia melakukannya, maka kita bisa memproses apapun yang terjadi dari luar ke dalam diri, dan hasilnya tetap positif. Karena mengerti bahwa hidup saja sudah menakjubkan. Karena itu tidak mau menyia-nyiakan kehidupan ini dengan muyek akan sebuah persoalan yang toh pada akhirnya semuanya akan berlalu, termasuk persoalan kita. Maka fokus pada kebahagiaan, melakukan sesuatu karena bahagia. Ada seorang tua senior yang berumur 85 dan masih aktif, terus bekerja, mencangkul, mencari rumput, memberi makan ternak. Ketika ditanya kenapa usia 85 masih aktif, dia mengatakan hidup itu aktif, hidup itu bergerak, kalau diam saja itu mati. Dan itu benar, ternyata dengan bergerak, dengan hidup, dengan mencangkul, dengan menanam, dengan memelihara, dengan mencari rumput, metabolismenya bergerak dengan sangat baik. Ketika masih bergerak, masih ada harapan. Gerak itu sendiri adalah harapan. Ketika kita bergerak, terjadi perubahan. Dan muncul harapan setiap ada perubahan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita hidup, kita bergerak, dan bergerak dengan bahagia. Bersyukur karena masih bisa bergerak. Bergerak karena masih bisa bergerak. Dan melakukan banyak hal karena bahagia. Apapun yang terjadi, apapun yang disodorkan oleh kehidupan kepada kita, kita sambut dengan ikhlas, dengan sukacita, dan kita bersyukur bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih indah. Apapun itu, karena tergantung pada proses batin yang terjadi di dalam. Karena yang datang kepada kita adalah kenyataan yang harus kita terima apapun juga. Hujan ya tetap hujan, kita senang ya tetap hujan, tidak senang ya tetap hujan. Mau apa? Tetapi apakah kita senang atau tidak senang, itu tergantung kita. Burung-burung itu tetap bernyanyi ketika hujan lebat turun. Karena bernyanyi tidak tergantung pada hari cerah atau hujan. Karena bernyanyi baginya adalah menyenangkan. Seandainya hidup bisa begitu sederhana, tidak muyak oleh banyak perkara, penilaian-penilaian yang kadang keliru, tentu hidup kita jauh lebih membahagiakan dan mendamaikan. Saya bahagia sekali hari ini karena menyadari burung-burung yang bernyanyi dengan bahagia kendati hujan lebat turun. Karena kemarin saya mendengar begitu banyak keluh kesah, curhatan tentang kehidupan yang begitu muyak. Sampai-sampai saya berpikir, aduh kok bisa ya muyak begitu ya. Padahal hidup itu begitu sederhana dan menakjubkan. Gara-gara hutang, gara-gara uang, tidak bisa bayar hutang. Lah kok bisa? Hidup itu begitu sederhana. Kok sampai-sampainya tidak bisa hidup, hidup saja tidak tahu caranya. Sampai hutang begitu banyak, lah itu kan tidak tahu caranya hidup. Wong hidup itu menakjubkan sekali. Kalau burung-burung tidak punya uang aja bisa bernyanyi, kita katanya manusia yang pintar berpikir, cerdas, tidak punya uang tidak bisa hidup. Kan tragedi, tragis. Maka hari ini saya senang sekali. Saya mau belajar dari burung-burung yang bisa bernyanyi dalam keadaan apapun. Karena dia mempunyai kebebasan. Dia yang mengendalikan hidupnya. Dia yang mengendalikan hatinya. Mau senang atau susah tergantung dia. Bukan tergantung pada hujan atau pada hari cerah. Apakah Anda bebas untuk berbahagia hari ini? Apapun yang terjadi, Anda bisa mengolahnya dan tetap mempunyai keputusan untuk memilih bahagia daripada berduka cita. Karena bukankah semuanya akan berlalu, termasuk duka cita kita? Kenapa tidak memilih bahagia saja?
dan memancarkan kebahagiaan kepada semesta. Bukankah kita sama-sama meminjam waktu dari kehidupan ini, dan waktu itu harus dikembalikan pada saatnya ketika mendekati. Saya sudah bersyukur diberi pinjaman waktu 55 tahun. Dan karena itu saya tidak akan menyia-nyiakan pinjaman itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya akan belajar dari burung, belajar dari semesta, memproses semua yang disajikan dalam kehidupan saya agar menjadi sebuah kebahagiaan yang bisa dibagikan. Ada seorang yang menanam dan menghasilkan buah, dan ketika dia ditanya, "Kenapa Anda suka menanam?" Karena saya bisa membagikannya kepada orang lain. Bukan untuk dijual. Dia mengatakan, kebahagiaan memberi jauh lebih besar daripada menerima. Karena itu saya mau menanam, memelihara untuk bisa saya bagikan. Toh saya sudah cukup dengan sedikit yang bisa saya nikmati dari hasil yang saya tanam dan saya pelihara. What a life! Maka saudara-saudari terkasih, ketika kita merasa cukup, maka kita berlimpah-limpah. Karena memang Tuhan mengasihi kita dan memelihara kita, menyediakan begitu banyak hal untuk kesejahteraan kita. Tinggal kita bisa mensyukurinya dan membaginya, atau kita merasa kurang terus dan tidak bisa menikmatinya. Yang jelas, Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita. Dia selalu mencintai kita, selalu menemani kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.